Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada alaina bil ibadah wa nawwara qulubana bit taufiqi wal hidayah wa syaraha sudurana bi dzikrillahi wal muraqabah. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amala salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, para pemirsa, para pelajar SMA, SMK, PKLK Provinsi Jawa Timur, rahimakumullah. Kita bersama lagi dalam satu program yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yakni Pesantren Ramadan Online. Bersama saya, Ustadzah Ulfatul Husna dari SMA Negeri 1 Kerembung, Sidoarjo. Kali ini akan membawakan materi yang berjudul Emansipasi Wanita dalam Perspektif Islam. Sahabat muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, para pemirsa, pelajar SMA, SMK, PKLK Provinsi Jawa Timur, rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwasannya setiap tanggal 21 April bangsa kita, bangsa Indonesia ini memperingati hari tersebut sebagai Hari Kartini. Mengapa sih kita harus memperingati Hari Kartini? Siapa Kartini itu? Dan seberapa hebatnya Kartini sehingga kita memperingatinya setiap tanggal 21 April. Dan bagaimana emansipasi yang diperjuangkan oleh Kartini apabila ditinjau dalam perspektif agama kita, yaitu Islam. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Jadi kita lebih fokus membicarakan bagaimana emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Membicarakan emansipasi wanita memang tidak akan pernah ada habisnya. Selalu menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas, untuk didiskusikan, dan bahkan untuk diperdebatkan. Ada sebagian yang mengatakan bahwa emansipasi itu lahir dari feminisme yang merupakan gagasan dari kaum liberal yang menuntut adanya kesetaraan gender, menyamakan hak-hak wanita dengan laki-laki, dan itu bertentangan dengan agama Islam. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa emansipasi wanita jauh sebelum diperjuangkan oleh Kartini, itu sudah diajarkan di dalam agama Islam. Sebagaimana kita tahu, apabila kita menengok sejarah sebelum datangnya Islam, bagaimana wanita itu direndahkan, dihina, dan tidak ada harganya. Bahkan dianggap aib. Sehingga setiap bayi perempuan yang lahir mereka kubur hidup-hidup.
Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Takwir ayat 8 sampai 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Setiap mendengar ayat ini, sahabat Umar bin Khattab selalu menangis. Kenapa menangis? Karena beliau pun pernah mengalami hal ini sebelum beliau masuk agama Islam. Sebagaimana surat At-Takwir tadi, bahwasannya orang-orang yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannya saat itu, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bayi yang tidak berdosa dikubur hidup-hidup. Kondisi seperti itu kemudian berubah tatkala Islam datang. Islam mengajarkan bagaimana kita harus menghargai perempuan. Mengajarkan bahwasannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu adalah setara, sejajar. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man, barang siapa amilah yang beramal sholihan yang baik, min dzakarin, apakah ia dari golongan laki-laki, au untha, atau dia dari golongan perempuan, wa huwa mu'minun, dan sedangkan dia beriman, walanuhyiyannahu, maka sungguh aku akan memberikan kehidupan baginya, hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah berjanji akan memberikan balasan kepada mereka. Ajrahum, yaitu pahala mereka, bi ahsani, dengan yang lebih baik, ma kanu ya'malun, dari apa yang mereka lakukan. Dalam ayat ini tergambar bahwasannya baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan, apabila dia melakukan amal solih, asalkan dia beriman, maka Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang layak, akan memberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan bahkan Allah menawarkan pahala bagi mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Demikian juga di dalam Quran surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman perempuan, ba'duhum, sebagian mereka,
auliya'u, menjadi penolong ba'din, bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka dapat memerintahkan kebaikan, menyerukan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa yuqimunas sholata, dan menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakata, dan menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulahu, dan mentaati Allah, wa rasulahu, dan rasul-rasulnya. Ulaika, mereka itu, sayarhamuhumullah, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surat At-Taubah ayat 71 tersebut, Allah juga menegaskan bahwasannya tiap-tiap mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, mereka juga bisa melindungi satu sama lain. Demikian juga mereka mempunyai kewajiban dan juga mempunyai hak untuk dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi berdakwah untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak hanya bisa dilakukan oleh mukmin laki-laki, namun juga bisa dilakukan oleh mukmin perempuan. Selanjutnya, dalam firman tersebut juga diterangkan bahwasannya mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sama-sama dapat menegakkan sholat, yuqimunas sholata, wa yu'tunaz zakata, dan menunaikan zakat. Demikian juga dalam hal ketaatan. Mukmin perempuan pun bisa melakukan seperti mukmin laki-laki, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang demikian itu, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang menegakkan sholat serta menunaikan zakat dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sayarhamuhumullah, maka Allah akan mengasihi mereka, melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Di sini tidak dibedakan antara yang laki-laki dan perempuan. Innallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwasannya Allah sesungguhnya azizun maha perkasa dan hakim lagi maha bijaksana. Kedua ayat tersebut menggambarkan bahwasannya kita, laki-laki dan perempuan, itu setara dan sama dalam hal ubudiyah, dalam hal menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan memperoleh hak yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan dan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Sama antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanya satu, yaitu ketakwaan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapanmu adalah yang paling bertakwa. Sahabat Muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, para pemirsa, dan para pelajar SMA SMK Provinsi Jawa Timur, rahimakumullah.
Dalam hal menuntut ilmu pun demikian, sebagaimana tadi yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, kita umat Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasannya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Maka wahai para wanita, janganlah kalian berkecil hati bahwasannya kalian juga bisa bercita-cita sebagaimana yang dicita-citakan oleh para laki-laki. Dalam hal menuntut ilmu kita sama, diwajibkan mulai dari buain ibu sampai ke liang lahat. Sebagaimana hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita diperintahkan untuk mencari ilmu mulai dari buain ibu sampai ke liang lahat. Belajar seumur hidup. Maka emansipasi wanita di dalam Islam adalah kesetaraan. Wanita setara dengan laki-laki. Sekali lagi, dalam hal ubudiyah. Namun, perannya di dunia berbeda lagi. Kita, kaum wanita, dengan laki-laki tentu memiliki peran yang berbeda di dunia ini. Tidak bisa disamakan. Contohnya, wanita berpotensi untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Maka dalam hal ini tidak bisa disamakan. Artinya, perempuan tidak boleh menuntut kesamaan kepada kaum laki-laki untuk mengalami hal yang sama seperti yang dilakukan atau dialami oleh kaum perempuan, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Demikian juga sebaliknya, peran laki-laki, apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, belum tentu bisa dilakukan oleh perempuan. Maka dalam hal ini yang sering terjadi salah kaprah di dalam memaknai terminologi emansipasi wanita. Bahwasannya wanita itu setara dengan laki-laki, bukan sama dengan laki-laki. Sekali lagi, wanita itu setara dengan kaum laki-laki, bukan sama dengan laki-laki. Kalau di dalam bahasa Arab, wanita itu posisinya adalah saqaiqur rijal, yaitu sebagai partnernya laki-laki. Ketika nanti kita berumah tangga, ya, adik-adik nanti para sahabat pelajar, nanti ketika kalian berumah tangga, maka posisi wanita di sana adalah sebagai saqaiqur rijal, sebagai partner dari laki-laki. Sedangkan laki-laki perannya adalah sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah sebagai pemimpin bagi para wanita. Yang ini yang tidak bisa disamakan. Karena memang sejatinya Allah menciptakan makhluknya itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi wanita dalam hal emansipasi wanita ini adalah tidak bisa sama persis dengan laki-laki. Tetap di sana ada batasan-batasan. Artinya, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan saja dan apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh para laki-laki saja. Dalam hal ini,
para sahabat Muslim dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, para pemirsa dan pelajar SMA, SMK, PKLK Provinsi Jawa Timur, ada beberapa bukti bahwasannya wanita di dalam Islam itu mendapatkan tempat yang mulia. Bahwa wanita memiliki hak yang sama atas apa yang dia usahakan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau, dan janganlah kamu iri hati, ma faddalallahu bihi, terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah. Dilebihkan Allah kepada sebagian kamu, ba'dukum kepada sebagian kamu, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Lirrijali, bagi laki-laki, nasibun, terdapat bagian, mimma, dari apa iktasabu, yang mereka usahakan. Walin nisa'i, dan bagi perempuan, nasibun, terdapat bagian, mimma iktasabat, dari apa yang mereka usahakan. Ini yang kita garis bawahi. Lirijali nasibum mimma iktasabu, walin nisa'i nasibum mimma iktasabat. Dalam hal ini Allah melarang hambanya untuk saling iri hati. Wanita, janganlah iri hati terhadap kaum laki-laki. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, kodrat wanita di sini adalah berpotensi untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan ini tidak dilakukan, tidak dialami oleh laki-laki. Maka dalam hal ini wanita tidak boleh iri hati terhadap kaum laki-laki. Demikian juga sebaliknya, kaum perempuan, kaum wanita, janganlah iri hati terhadap kaum laki-laki. Yang mungkin dalam hal ini laki-laki dinas sebagai pemimpin bagi para perempuan. Maka janganlah para wanita menuntut juga menjadi imam dalam keluarga bagi atau atas laki-laki. Allah sudah berjanji bahwasannya Allah akan memberikan apa yang telah diusahakan baik dari golongan laki-laki maupun perempuan. Artinya wanita atau perempuan dalam hal ini juga bisa berkarir, juga bisa bekerja dan berhak memperoleh imbalan atas apa yang dia usahakan, sebagaimana juga diperoleh oleh laki-laki mendapatkan apa yang dia usahakan. Berikutnya, yang kedua, wanita juga mendapatkan bagian dalam warisan, sebagaimana juga diterangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Bahwasannya kita tahu sebelum Islam datang, wanita sama sekali tidak memperoleh jatah warisan ketika suaminya meninggal. Sebaliknya, ketika wanita meninggal, maka seluruh hartanya akan menjadi hak suaminya. Akan tetapi setelah Islam datang, di sini kita bisa melihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 bahwasanya wanita-wanita pun memiliki bagian dalam warisan. Meskipun di sana ketika kita melihat secara sepintas itu ada perbedaan, di mana ketika anak perempuan dan anak laki-laki ditinggalkan oleh orang tuanya, maka anak perempuan itu hanya memperoleh satu bagian, sedangkan anak laki-laki memperoleh
dua bagian. Dalam posisi menjadi istri pun demikian. Ketika sang istri, suaminya meninggal, maka istri hanya memperoleh 1/8 bagian apabila wanita tersebut memiliki anak. Ya, sekali lagi, apabila istri tersebut memiliki anak, maka jatah warisannya dari suaminya yang meninggal tadi hanya memperoleh 1/8. Sedangkan istri yang tidak memiliki keturunan, maka dia akan memperoleh 1/4. Berbeda dengan suami. Ketika suami itu ditinggal oleh istrinya, maka sang suami memperoleh bagian setengah apabila tidak memiliki keturunan. Sedangkan suami yang memiliki keturunan atau memiliki anak, maka suami mendapatkan bagian 1/4. Sekilas memang berbeda di sini, ada kesenjangan, ada perlakuan yang tidak sama. Tetapi apabila kita telusuri, maka tetap dalam hal ini yang dimuliakan adalah wanita. Kenapa demikian? Karena bagian setengah atau 1/4 bagi laki-laki atau bagi suami itu bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk keluarganya. Karena posisi laki-laki adalah sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin dari kaum wanita. Apabila nanti suami itu menikah lagi, maka hartanya itu dibagi untuk istri-istri, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan kemungkinan juga untuk ibunya ketika dia masih memiliki ibu. Sedangkan untuk istri, maka bagian 1/4 atau 1/8 tadi itu murni untuk dirinya sendiri. Karena perempuan, wanita tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan laki-laki memiliki kewajiban menafkahi keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Ini tentu berbeda dengan perempuan. Yang tadi jatah warisannya adalah untuk dirinya sendiri, sedangkan laki-laki harus menafkahi keluarganya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya, Islam menempatkan wanita dalam kedudukan yang mulia adalah bahwasannya Rasulullah memerintahkan untuk memuliakan wanita. Tidak ada yang memukul wanita kecuali laki-laki yang gagal. Tidak ada yang menghinakan wanita kecuali laki-laki yang hina. Dan tidak ada yang memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia. Dalam hal ini jelas bahwasannya Islam tidak membenarkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dalam Al-Quran pun diperintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Kemudian bukti yang keempat adalah jaminan surga bagi seorang wanita yang memiliki anak perempuan dan mendidiknya dengan benar. Suatu hari Rasulullah bersabda kepada para sahabat, hal ini tentunya untuk memberikan motivasi kepada para wanita untuk bangga memiliki anak perempuan. Agar ini bisa menghapus ketakutan atau trauma yang dialami oleh para perempuan, sebagaimana tadi pada zaman jahiliyah setiap bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Maka dalam hal ini Rasulullah memberikan motivasi kepada para perempuan untuk bangga
memiliki anak perempuan. Beliau bersabda, apabila kamu, para perempuan, mempunyai 3 anak perempuan, lalu kalian berhasil mendidiknya dengan benar hingga dewasa menjadi putri-putri yang solihah, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itu menjadi jaminan surga bagimu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana jika 2 ya Rasulullah? Dan Rasulullah terdiam sejenak, kemudian menjawab, 2 pun demikian. Artinya punya anak perempuan 2 itu juga bisa menjadi jaminan surga bagi ibunya. Lalu ada yang bertanya, bagaimana jika 1 anak perempuan ya Rasulullah? Dan sejenak Rasulullah terdiam, kemudian menjawab, 1 pun demikian. Artinya, meskipun kita mempunyai, para ibu mempunyai 1 anak perempuan, itu pun bisa menjadi jaminan surga bagi ibu. Apabila ibu berhasil mendidik, membesarkan dan mengantarkan putrinya tumbuh menjadi seorang wanita yang solihah, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, bukti yang kelima bahwasannya wanita memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah adalah bahwasannya surga terletak di telapak kaki ibu. Suatu hari datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah. Beliau minta untuk ikut perang. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabat, apakah kamu mempunyai seorang ibu? Lalu dijawab sahabat tersebut, ya Rasulullah, saya mempunyai ibu. Kalau begitu, pulanglah. Karena sesungguhnya surga ada di telapak kaki ibu. Sahabat Muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, para pemirsa, dan pelajar SMA, SMK, PKLK Provinsi Jawa Timur rahimakumullah. Hadis yang kelima tadi sebenarnya ditujukan kepada anak-anak, bukan kepada ibu atau bukan kepada wanita yang memiliki anak-anak. Ditujukan kepada anak-anak untuk mendidik anak-anak tersebut, memberikan pendidikan kepada anak-anak bahwasannya seorang anak harus patuh kepada ibunya. Tentu dalam tanda kutip, patuh di sini adalah la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap orang yang memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Sang Khalik. Artinya, kita sebagai anak diwajibkan untuk patuh dan taat kepada ibu sepanjang itu dalam urusan yang mengarah kepada ketaatan kepada Allah. Bukan sebaliknya, yaitu dalam hal kemaksiatan pada Allah. Apabila kita diperintahkan oleh ibu, naudzubillah, itu dalam rangka berbuat maksiat, maka dalam hal ini kita tidak mempunyai kewajiban, bahkan tidak boleh mentaatinya. Tetapi sejauh perintah ibu itu mengarah kepada ketaatan kita kepada Allah, maka kita wajib mentaatinya. Maka di sanalah kita akan menemui surga. Sebab surga berada di bawah telapak kaki ibu. Namun hadis ini apabila dimaknai khitabnya atau sasarannya adalah para wanita atau para ibu, maka ini bisa menjadi salah. Bagaimana tidak? Nanti para wanita, para ibu merasa bahwa surga sudah berada di bawah telapak kakinya, maka seorang ibu
tidak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak perlu bersusah payah untuk menjalankan perintah Allah. Dan tidak perlu bersusah payah untuk mencegah atau menghindari larangan-larangan Allah. Sebab apa? Sebab surga di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu sekali lagi hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu ditujukan kepada atau untuk anak-anak supaya kita senantiasa menghormati dan mematuhi ibu. Sebagaimana dikisahkan pada suatu hadis yang lain ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang pertama harus aku patuhi, aku hormati di dunia ini?" Jawab Rasulullah, "Ummuka, ibumu." Kemudian ditanya kembali oleh sahabat, "Lalu siapakah ya Rasulullah?" Diulang lagi jawabannya, "Ummuka, ibumu." Kemudian ditanya lagi oleh sahabat. Dia penasaran, kenapa ibumu? Yang kedua ibumu. Dan yang ketiga ditanya lagi, kemudian siapa lagi Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasulullah, "Ummuka, ibumu." Baru kemudian yang keempat, beliau bertanya lagi sahabat tersebut kepada Rasulullah, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Abuka, ayahmu." Masya Allah, ini jelas tergambar di sini bahwa betapa Islam menempatkan wanita di tempat yang mulia hingga memiliki kedudukan 3 tingkat di atas ayah. Ummuka, 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 abuka. Ibumu, 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 ayahmu. Karena wanita telah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan hal itu yang tidak dialami oleh seorang ayah. Sahabat Muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, para pemirsa dan pelajar SMA, SMK, PKLK Provinsi Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah. Demikian betapa Allah memuliakan wanita. Dalam hal ini, sekali lagi, emansipasi wanita dalam perspektif Islam adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan kesamaan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.